Selain terkenal akan budayanya, Indonesia juga begitu dikenal akan kulinernya yang sangat nikmat dan beraneka ragam. Setiap daerah di tanah air kita tercinta ini mempunyai makanan khas masing-masing yang mampu menarik perhatian dunia. Banyak orang luar negeri datang hanya untuk menikmati kuliner khas Indonesia. Tak tanggung-tanggung, beberapa menu makanan dari Indonesia ini cukup kerap disajikan di beberapa negara. Makanan apa sajakah yang mendunia itu? Mari kita simak selanjutnya. Gado-gado. Makanan yang satu ini berasal dari daerah Jawa. Gado-gado merupakan makanan yang berupa sayur-sayuran yang direbus, kemudian disajikan dengan campuran bumbu kacang tanah. Biasanya gado-gado disajikan dengan tambahan lontong dan kerupuk. Bisa dibilang gado-gado ini adalah salad versi Indonesia. Pada tahun 2017 lalu, gado-gado hadir dalam sebuah festival makanan yang diadakan di Napoli, Italia. Hebatnya lagi, gado-gado menduduki juara pertama dalam lomba kuliner tersebut. Wih, sangat membanggakan ya. Nasi goreng. Nasi goreng adalah sebuah makanan berbahan nasi yang dicampur bumbu-bumbu, kemudian digoreng menggunakan sedikit minyak. Setiap daerah di Indonesia mempunyai variasi bumbu, rasa, dan campuran nasi goreng yang berbeda-beda. Pada tahun 2017, nasi goreng menduduki peringkat kedua dalam daftar 50 makanan terlezat di dunia lewat sebuah polling yang diadakan oleh CNN International. Polling yang diadakan lewat sebuah situs di internet itu telah diikuti oleh sekitar 35.000 orang. Nggak heran ya kalau nasi goreng memang bisa merambah dunia internasional. Rata-rata turis atau bahkan artis luar negeri yang datang ke Indonesia akan mencari makanan yang satu ini. Entah itu artis Hollywood, Jepang, dan yang baru-baru ini hits para idola K-pop. Ya, memang nikmatnya nasi goreng Indonesia susah untuk ditolak. Soto ayam. Soto ayam adalah makanan Indonesia sejenis sup yang menggunakan air kaldu ayam dan bumbu kunir sebagai bahan utamanya. Ada banyak sekali campuran yang digunakan, tapi yang paling populer adalah ayam atau daging. Soto ayam ini biasanya lebih nikmat dinikmati bersama nasi atau lontong dan kerupuk. Pada sebuah festival di Jepang, soto ayam menjadi salah satu makanan yang paling laris dan menjadi menu andalan setiap tahunnya. Acara ini sendiri diselenggarakan oleh para pelajar dari Indonesia yang juga bergabung dalam PPIJ atau Perhimpunan Pelajar Indonesia Jepang. Soto ayam juga pernah menghangatkan hari-hari para korban tsunami Jepang beberapa waktu lalu. Pada bulan April 2011, ada sebuah program sosial yang bekerja sama dengan KAMI atau Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia disebut Takidashi. Mereka memberikan bantuan penyediaan makanan dan menu yang dipilih adalah soto ayam. Sate ayam. Selain soto ayam, sate ayam juga tak kalah terkenalnya di dunia. Sate ayam ini dimasak dengan cara dibakar menggunakan arang. Dalam penyajiannya, daging ayam yang telah dibakar tadi disajikan dengan campuran bumbu kacang tanah dan kecap. Di New York, ada sebuah restoran yang menjual sate ayam. Walaupun restoran itu tidak terlalu besar, tapi dengan adanya menu sate ayam, restoran ini menjadi favorit bagi warga Amerika. Jumlah pengunjungnya pun selalu bertambah sejak pertama kali restoran itu berdiri. Rendang. Makanan yang berbahan daging ini berasal dari daerah Sumatera Barat.
Rendang mempunyai cita rasa yang khas karena menggunakan bumbu-bumbu dan rempah-rempah yang sangat beragam. Rasanya gurih, pedas, serta nikmat. Rendang ada dua macam, ada yang kering, ada yang basah. Rendang kering biasanya tidak cepat basi dan dapat tahan dalam waktu tahunan. Pada tahun 2017, rendang mendapat peringkat pertama dalam daftar 50 hidangan terlezat dunia yang digelar oleh CNN Internasional. Rendang memang termasuk kuliner yang kelezatannya susah ditolak. Banyak anak bangsa yang merantau ke luar negeri dengan memboyong rendang kalengan, karena sulit sekali mendapatkan makanan yang ngangenin ini di sana. Christine Hakim juga pernah membawa rendang ke Hong Kong untuk anak negeri yang rindu akan makanan kampung halamannya itu. Bahkan sampai mendemonstrasikan cara memasak rendang supaya awet dan berpesan agar jangan lupa bawa rendang kalau hendak meninggalkan Indonesia. Christine Hakim sendiri merupakan artis Indonesia yang masih membawa darah Padang dalam dirinya. Tempe. Tidak perlu diragukan lagi kenikmatan dari tempe. Makanan yang terbuat dari fermentasi kacang kedelai ini memang dapat dinikmati dengan cara apa saja. Mau itu digoreng, dibacem, disemur, atau diolah menjadi menu makanan lainnya. Rustono adalah seorang berkewarganegaraan Indonesia yang mempunyai usaha tempe di Jepang. Beliau yang begitu dikenal di beberapa daerah di Jepang mengakui bisnisnya itu sangat memikat warga Jepang. Produk yang dijualnya pun juga sangat laku keras. Bukan cuma anak negeri yang sukses jualan tempe di luar negeri. Bule yang mampir Indonesia pun kabarnya membuat kedai tempe di London. William Mitchell yang pernah tinggal di Indonesia memutuskan untuk belajar membuat tempe dan menjual makanan yang menurutnya tidak ada duanya ini ke negaranya sendiri. Menurutnya, semua orang di negerinya perlu mencoba makanan enak ini. Sop buntut. Makanan Indonesia yang satu ini berbahan dasar daging buntut atau ekor sapi. Buntut atau ekor sapi ini dibumbui terlebih dahulu, kemudian barulah dibakar atau digoreng. Penyajiannya disertakan dengan kuah sop yang terbuat dari kaldu daging sapi. Kedutaan Indonesia yang ada di Spanyol pernah mengadakan sebuah acara yang bertujuan untuk memperkenalkan masakan khas Indonesia. Sop buntut menjadi salah satu menu yang dihadirkan dalam acara tersebut. Hampir sekitar 300 orang lebih yang hadir dan mencicipi makanan tersebut langsung jatuh hati dengan sop buntut. Indomie. Memang bukan makanan tradisional, tapi bolehlah masuk makanan khas Indonesia yang mendunia. Mie instan yang satu ini memang fenomenal. Dari anak kecil, anak kos, karyawan sampai kakek nenek tahu dan banyak yang suka dengan Indomie. Di Indonesia bahkan ada warung khusus yang akan memasakkan kamu Indomie persis seperti dibungkusnya. Gak hanya di Indonesia, ternyata mie ini melanglang buana hingga ke luar negeri. Sampai ada bule yang bikin jingle Indomie atau bikin tutorial masak Indomie dengan berbagai modifikasi yang bikin orang Indonesia sendiri ngiler.